Mari kita buka Wahyu 14 ayat 1 sampai 5, kita melanjutkan eksposisi kitab Wahyu kita. Sebelumnya kita melihat pasal 12 dan pasal 13 mengenai si naga merah padam yang besar dan juga binatang buas yang muncul dari laut dan binatang buas yang muncul dari darat. Hari ini kita masuk ke pasal yang baru, yaitu pasal ke-14, tetapi ini tetap bersambung. Sama-sama kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tata dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Mari kita menundukkan kepala kita berdoa. Minta Pak Jimmy boleh pimpin kita di dalam doa. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan melalui Rasul Yohanes kepada gereja-gereja di abad pertama, yang memberikan kepada kami begitu besar anugerah melimpah melihat akan rencana Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Kiranya Tuhan membukakan hati kami, membukakan telinga kami, membukakan hati kami untuk menerima firman ini. Kiranya Tuhan pakai Roh-Mu Tuhan, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berikan Roh-Mu bekerja dalam hati kami untuk kami bisa mengerti dan kami bisa mendapatkan penghiburan dan kekuatan dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapak, kiranya Tuhan berkati waktu pemberitaan firman ini. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, setelah peperangan yang mematikan yang digambarkan dalam pasal 12 dan 13, sekarang gereja yang telah ditebus telah sampai kepada Kristus. Di sini Yohanes mengulangi penglihatan sebelumnya, yaitu tentang 144.000 orang. Orang-orang kudus yang telah ditebus yang ada di pasal 7. Kita pernah mempelajari hal ini di pasal yang ke-7. Jumlah yang sama, 144.000. Dan di sini Yohanes katakan di ayat yang pertama, lihatlah di atas gunung Sion berdiri anak domba itu. Saudara, ketekunan iman orang percaya menuntun mereka kepada keselamatan. Simon Kistemaker mengatakan, anak domba berdiri dengan agung di atas gunung Sion sebagai pemenang atas semua kekuatan anti-Kristen di dunia. Oleh karena itu, orang-orang kudus haruslah bersukacita dan tidak putus asa, karena mereka mengambil bagian di dalam kemenangan anak domba. Mengambil bagian, kenapa? Karena orang percaya pun ikut berperang. Orang percaya pun mendapatkan kemenangan. Yang menang siapa? Orang percaya. Tetapi kekuatan adalah kekuatan anak domba. Saudara, siapakah 144.000 orang ini? Saya dulu pernah menjelaskan. 144.000 ini adalah simbol dari seluruh orang percaya dalam perjanjian baru dan di dalam perjanjian lama. Diwakili oleh 12 suku Israel dalam perjanjian lama dan 12 para murid di perjanjian baru. 12 kali 12 kali 1000 itu artinya adalah kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Jadi 144.000 adalah seluruh orang percaya di sepanjang zaman. Saudara, dalam peperangan melawan naga dan 2 binatang buas, mereka terlihat tidak ada satupun dari mereka yang akan tiba dengan selamat. Karena begitu ganasnya, dianiaya, dimatikan, dikejar. Terlihat kayaknya gak ada satupun dari mereka yang akan tiba dengan selamat di gunungnya Tuhan. 144.000. Tetapi di gunung Sion, dari 144.000 itu tidak ada seorang pun dari mereka yang hilang.
jumlah yang tepat yang sama dengan jumlah yang mereka ketika memulai perjalanan iman, 144.000. Maka kemudian akan tiba dengan selamat di hadirat Tuhan, jumlahnya 144.000. Mereka yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan pada kenyataannya akan diam di rumah Tuhan untuk selama-lamanya. Mazmur 23. Berbeda dengan mereka yang sebelumnya yang menerima tanda di dahi mereka, di tangan lengan mereka, tangan kanan mereka, tanda si iblis, tanda si naga merah padam yang besar itu, tanda si binatang buas ini, dalam pemikiran mereka, dalam perbuatan mereka. Sekali lagi ini bukan 666 yang ada di jidat atau chip yang ditanamkan, tetapi ini bicara pemikiran mereka, tindakan mereka adalah pemikiran dan tindakan si iblis. Berbeda dengan mereka, ada 144.000 orang di sini. Dan di dahi mereka sama ada tanda. Tetapi ada nama Bapa dan nama anaknya. Saudara, setiap orang percaya perlu ketahui. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Yesaya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau, kata firman Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Begitu dekatnya Tuhan dengan umatnya, dengan gerejanya. Keselamatan saudara begitu amannya di tangan Tuhan. Karena kekuatan bukan kekuatan tangan saudara yang pegang tangan Tuhan, tetapi kekuatan tangan Tuhan yang pegang tangan saudara. Tuhan yang berdaulat, yang melindungi semua orang yang telah dia klaim menjadi miliknya sendiri dari sejak bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Yang menerima tanda sinaga dan binatang buas menjadi budak dunia dan dosa. Menikmati kehidupan ini dengan kesenangan-kesenangan yang beracun. Dan pada hari kedatangan Kristus kembali menerima hukuman kekal. Yang menerima tanda Bapa dan Anak. Di ayat yang ketiga dari pasal 14 yang tadi kita sudah baca. Disebut sebagai yang telah ditebus di bumi. Orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Di ayat 4 di pasal 14 kita juga baca berkenaan dengan 144.000 orang ini. Mereka juga disebut sebagai buah sulung. Artinya berharga bagi Allah. Menjadi milik Allah. Dan dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Buah sulung dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Sebagai korban hidup. Saudara, ketika saudara percaya pada Yesus, saudara terhitung dalam kumpulan besar yang memuliakan Allah ini. 144.000. Gunung Sion adalah tempat mereka bertemu dengan anak domba. Bahkan ketika si naga ini berdiri di tepi laut untuk memanggil binatang-binatang buasnya yang lain yang laut dan di darat untuk bersama membantu pemberontakannya kepada Tuhan. Pada saat yang sama, Yesus telah berdiri di atas batu karang di gunung Allah yang kudus bersama dengan orang-orang kudusnya. Bahkan ketika mereka menindas, mereka menganiaya, mereka melancarkan serangannya, Kristus telah berdiri di atas gunungnya yang kudus. Bicara mengenai Gunung Sion atau Bukit Sion, ini bicara apa, saudara? Mazmur 2 ayat 6, kita buka bersama-sama. Mazmur 2 ayat 6. 1, 2, 3. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Di manakah itu? Ketika Mazmur menyampaikan hal ini bicara di Yerusalem, di Bait Allah. Di sana ada istana raja. Di sana rasa orang raja diurapi, ditahbiskan, didudukkan sebagai raja di Sion.
di bukitku atau di gunungku yang kudus. Di manakah itu? Ini saudara, ketika bicara mengenai Gunung Sion, bukan saja bicara di Yerusalem beberapa ribu tahun yang lalu, yang lampau, memang betul itu juga. Tetapi sekarang, di mana Gunung Sion itu? Di sorga, tempat di mana Allah bertata, di sebelah kanan Allah Bapa, sebagai Raja dengan segala otoritas dan kedaulatannya. Apakah di sana saja? Tidak juga. Tetapi juga di kota, di langit dan bumi yang baru yang akan Tuhan datangkan dan Tuhan jadikan. Kota di mana Allah berdiam bersama dengan umatnya, memberikan keamanan bagi umatnya. Disebut Gunung Sion, di mana anak domba duduk bertata sebagai raja di sana. Dan saat ini anak domba duduk di mana? Di sorga. Di sorga, di sebelah kanan Allah Bapa. Bersama dengan 4 makhluk menyembah Dia yang duduk di atas tata. Bersama dengan 24 tua-tua yang menyembah mereka yang duduk di atas tata. Bersama dengan orang-orang kudus dan malaikat yang jumlahnya begitu besarnya, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, gereja mula-mula ketika menghadapi penganiayaan, mereka diperlihatkan akhir dari keselamatan mereka. Dan mereka dikuatkan ketika menghadapi penganiayaan Romawi, karena mereka diperlihatkan apa yang terjadi pada akhir. Di depan, di ujung, apa yang terjadi di sana diperlihatkan, sehingga mereka memperoleh kekuatan dalam menghadapi kehidupan saat ini. Saudara, kita ketika memulai kehidupan ini, perjalanan kita sebagai orang Kristen, menjalani kehidupan di dunia ini, kita tidak memulai dengan perhatian kita pada kelemahan kita. Kita tidak memulai pada keraguan kita atau penderitaan duniawi kita. Memang dunia ini akan mendorong untuk kita semakin melihat ke dalam. Mengenai saya. Bukan juga mengenai perhatian kita akan kecemasan kita di masa yang akan datang. Bukan. Tetapi kita memulai dengan memfokuskan pikiran kita pada kepastian di mana anak domba berdiri di dalam kemenangan di atas Gunung Sion. Kita memulai dari sana, saudara. Baru kemudian tarik ke sini. Bukan dari sini, enggak, dari sana. Inilah yang Yohanes lakukan, yang diberikan kepada gereja mula-mula. Anak domba berdiri di atas Gunung Sion. Dan umatnya di mana? Umatnya bersama-sama dengan Dia. Dan pada akhirnya bersama-sama dengan Dia di Gunung Sion. Saudara, di dalam pencobaan-pencobaan dan kesulitan-kesulitan saat ini, kita mendapatkan pengharapan kita ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia yang duduk di atas tata, di atas Gunung Sion. Dan bahkan di sini bukan dikatakan Dia duduk, berdiri. Berdiri artinya bahwa Dia bertindak. Bahwa Dia berdaulat. Dia menyelamatkan. Dia memelihara. Kapan Tuhan Yesus berdiri? Ketika Stefanus dirajam batu, bukan? Kristus berdiri. Dikatakan bukan duduk, berdiri. Artinya dihargai oleh Kristus. Lihatlah kepada Dia yang berdiri di atas Gunung Sion. Saudara, betapapun tingginya pencapaian manusia, tidaklah bisa menggapainya. Bahkan budaya, teknologi, ketika manusia mengembangkannya seperti yang saya tadi katakan, seringkali manusia kemuliaan itu diberikan kepada diri mereka sendiri. Kayak bangun menara Babel, dan sampai di sana dikatakan oleh mereka, di mana Tuhan? Saya tidak melihat Tuhan, saya sudah di paling atas. Tetapi dari atas sana Tuhan mengatakan untuk melihatnya pun Tuhan harus menundukkan, harus lihat ke bawah. Artinya tidak mungkin naik ke atas. Karena betul-betul manusia sangat terbatas.
Di Palung Mariana yang paling dalam pun manusia untuk bikin alat untuk banyak orang, 2-5 orang untuk bisa ke sana dengan aman itu masih begitu sulitnya di bawah laut. Tapi makhluk hidup bisa hidup di sana. Bagaimana coba? Nggak bisa kebayang. Bagaimana dengan yang di luar sana? Sangat jauh-jauh kemampuan kita saat ini. Walaupun bisa terus berkembang, sekiranya orang Kristen boleh mengembalikan kemuliaan itu kepada Tuhan, bukan diarahkan kepada dirinya sendiri ataupun suatu komunitas manusia itu sendiri, tapi pancarkan kembali kepada Tuhan, karena semuanya adalah daripada Tuhan. Betapapun tingginya pencapaian manusia, tidaklah dapat menggapainya. Tetapi mata rohani kita dimampukan untuk melihat ke atas. Di atas gunung Sion itu anak domba berdiri. Anak domba memegang tempat yang tinggi secara kekal, dan dia memandang ke bawah, dan dia berdaulat membawa umatnya sampai ke gunungnya yang kudus. Tidak ada satu orang pun yang berkurang. Enggak, itu 143.999, enggak. Pas 144.000. Mereka yang dimateraikan Tuhan bukan saja dilindungi oleh Tuhan, tapi karakter mereka pun diubahkan sedemikian rupa menjadi sama serupa dengan karakter Tuhan. Tuhan dimuliakan bukan karena karakter kita. Tuhan dimuliakan karena di dalam kita ada karakternya. Ketika saudara semakin serupa dengan Kristus, itu bukan saja adalah tanda bahwa saudara orang percaya, tapi perubahan itu bahkan memberikan saudara kekuatan dalam peperangan rohani. Saudara jangan berpikir bahwa saya sebagai orang Kristen, saya percaya Yesus, maka saya selamat, selesai. Tidak. Saudara dikuduskan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan. Karakter saudara diubahkan semakin serupa dengan Dia, dan ini saudara diperlengkapi dengan perlengkapan peperangan rohani. Saudara, gambaran yang pertama yang ditunjukkan kepada kita oleh Wahyu 14 mengenai orang percaya di ayat keempat itu yang pertama kali disebutkan. Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Saudara, kemudian mungkin ada yang protes, loh ini apa nih? Ini kelaki-lakian banget sih ayat ini gitu ya. Kenapa kok nggak dibalikin nih? Nggak mendukung perempuan ya? Saudara, agama yang paling mendukung perempuan itu Kristen. Di mana ketika pada 2000 tahun lalu orang-orang meremehkan perempuan diperhatikan secara khusus oleh orang Kristen. Bahkan pada saat itu orang di kebudayaan yang maju di sekitar pun meremehkan perempuan. Perempuan dalam Alkitab tidak diremehkan. Perempuan dalam Alkitab mendapatkan kedudukan yang baik, saudara. Mereka yang pertama kali memberitakan Injil. Mereka yang pertama kali melihat kebangkitan Kristus dan diperintahkan Kristus untuk menjadi rasul bagi rasul-rasul yang lain. Coba bayangkan. Menjadi rasul bagi rasul-rasul yang lain. Messenger. Dikirim perempuan. Melalui perempuan banyak orang-orang kudus Tuhan lahir. Ayat ini memang bisa disalah tafsirkan. Kekristenan adalah agama yang sangat-sangat pro. Sangat memperhatikan masalah ini, saudara. Dan waktu di abad pertama ketika Kristen masih minor, di bawah 1%, di sekeliling daripada orang-orang komunitas Kristen itu ada agama-agama pagan, agama-agama lain. Mereka itu, khususnya wanita, perempuan itu tertarik untuk menjadi Kristen. Kenapa tertarik? Karena dia lihat suami Kristen hanya punya 1 istri. Sedangkan mereka bisa 2 istri, 3 istri, 4 istri. Memperlakukan istri mereka dengan sembarangan. Dia lihat suami Kristen setia. Suami Kristen jujur. Suami Kristen memperlakukan istri enggak seperti budak.
Terus kemudian mereka tertarik, maka kemudian kekristenan semakin berkembang dan semakin berkembang. Akal budi yang baik dari permulaan hikmat yang adalah takut akan Tuhan. Sehingga dunia tertarik akan kehidupan moral yang begitu baiknya. Saudara, zaman kita semakin menuju zaman akhir. Dan orang Kristen kiranya bisa melihat tanda daripada akhir daripada zaman akhir. Sebagaimana saudara ketika lihat daun ini rontok satu-satu, ini menandakan mau datangnya musim dingin. Dan Tuhan memberikan kepekaan ini kepada setiap orang percaya. Saudara, ayat ini bisa disalah tafsirkan. 144.000 yang seperti perawan, ini bukanlah juga seorang yang elit rohaninya karena mereka membujang. Tidak. Seakan mereka begitu sucinya sehingga mereka berjasa. Dan itu adalah pandangan yang salah. Kemudian ada juga yang melihat aneh, kok di sini pakai relasi seksual? Saudara, jangan salah. Ketika Tuhan bicara mengenai relasi yang begitu intimnya, Tuhan pakai relasi seksual. Berbicara mengenai begitu intimnya antara gereja dengan Tuhan sendiri. Saudara, banyak orang juga yang keliru mengenai hal ini. Ada yang kecampur antara perzinahan sama seks. Dan menganggap dan memukul rata bahwa seks ini adalah sesuatu yang najis dan kotor. Perzinahan bukanlah seks itu sendiri. Berbeda, saudara. Perzinahan menajiskan ranjang pernikahan. Ibrani 13 ayat 4 katakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab Allah akan menghakimi orang-orang sundal dan pezina. Firman Tuhan katakan, orang tanpa kekudusan, tanpa kesucian, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Perzinahan adalah dosa. Tetapi seks antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan itu bukanlah dosa. Keintiman seksual antara suami dan istri adalah pemberian yang kudus daripada Tuhan. Yang baik. Tuhan rancang dan Tuhan berikan untuk mengikat hati mereka dalam pernikahan. Bahkan Tuhan pakai ini untuk menunjukkan betapa intimnya antara gereja Tuhan dengan Tuhan sendiri. Antara suami dan istri, Paulus katakan, janganlah kamu saling menjauhi. 1 Korintus 7 ayat 5. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu tidak tahan bertarak, dikatakan. Lust atau nafsu birahi adalah salah satu dari 7 dosa yang mematikan. Kenapa disebut mematikan? Mematikan karena menghasilkan banyak dosa-dosa yang lain. Mematikan karena daya rusaknya besar. Menghancurkan dan memecahkan jiwa saudara. Oleh sebab itu para rasul menempatkan prioritas pada kemurnian seksual. Orang-orang percaya harus sungguh-sungguh bertobat dari dosa-dosa seksual. Sungguh-sungguh. Paulus mengutuk orang-orang yang tidak bermoral secara seksual. Para pezina, para pelaku homoseksual. Paulus menegur, mengutuk mereka. Tetapi atas anugerah dan belas kasihan Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh bertobat, saudara memperoleh kembali keperawanan saudara ketika hilang. Kita buka bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Setelah Paulus mengatakan mengenai pemburit, pezina, dan berbagai dosa lainnya. Kemudian di ayat yang ke-11 ini, 1 Korintus 6 ayat 11, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Betapa besar anugerah dan belas kasihan Tuhan. Kekudusan hidup mempengaruhi saudara.
Dan ini memperlengkapi saudara bagaimana berperang secara rohani. Tanpa kekudusan, maka saudara defenseless. Begitu mudahnya diserang sana sini dan jatuh babak belur. Tetapi saudara diperlengkapi dengan kekudusan, saudara bisa siap berperang secara rohani. Perbedaan akan semakin terjadi antara mereka yang ada tanda sinaga dan binatang buas dengan mereka yang memiliki tanda bapa dan nama anaknya. Perbedaan akan semakin terjadi. Satu semakin menjadi budak, satu menjadi bebas. Bebas yang dilihat oleh orang dunia, loh saya kok Tuhan ngatur-ngatur saya, loh kok ada otoritas tinggi yang mengatur saya. Padahal Tuhan memberikan kebebasannya lewat jalan yang sempit. Tuhan Yesus katakan 144.000 orang selain mereka murni, suci sama seperti perawan. Yang kedua, karakter yang ada pada mereka adalah taat. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Ayat 4b. Kemana Kristus panggil kita untuk pergi, kita harus pergi. Kemana Kristus panggil kita untuk kita lakukan, kita harus melakukannya. Jalan Kristus menjadi jalannya kita. Meskipun kelihatan jalannya sempit, jalan itu menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Mengikut Kristus artinya percaya apa yang Tuhan ajarkan. Mengikut Kristus artinya tunduk pada perintah-perintahnya. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mau ikut Yesus, tapi kemudian perintahnya kita tidak lakukan. Itu artinya kita tidak mau mengikuti Yesus. Jalan ini adalah jalan yang sempit. Tetapi Kristus akan memimpin kita kepada keselamatan dan kemuliaan. Banyak orang lebih memilih jalan yang lebar. Tapi Tuhan Yesus katakan ujungnya membinasakan. Tetapi kiranya saudara mengambil jalan yang sempit ini. Tetapi jalan ini ujungnya adalah menuju kehidupan. Dan saudara melihat anak domba berdiri di atas gunung Sion dan saudara bertemu dengannya. Saudara, karakter orang percaya yang lainnya lagi adalah dikatakan dalam ayat yang kelima. Setelah bicara mengenai kekudusan atau kemurnian, kesucian, kemudian bicara ketaatan, kemudian di sini dikatakan karakter yang ketiga daripada orang yang percaya, 144.000 orang ini. Yang kelima, dikatakan apa? Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. H.B. Sweet mengatakan, setelah kemurnian, kejujuran, honesty ya, merupakan tanda yang paling menonjol dari para pengikut Kristus jika dibandingkan dengan tetangga-tetangga mereka yang tidak mengenal Allah. Saudara pernah gak ya berhadapan dengan orang lagi ngomong nih, ada ngomong sama orang yang kayak transparan banget, terus tembus, kayak ngomongnya enak banget, terus gampang ya, komunikasinya gampang gitu ya. Tapi ada orang yang ketika ngomong kayak tembok tinggi, mentang, susah banget gitu ya. Komunikasi gak bisa gitu ya, banyak tembok di sekitar, susah sekali untuk bicara. Pernahkah saudara mengalami hal itu? Nah saudara, ketika saudara semakin dikuduskan oleh Tuhan, semakin saudara menjadi orang kayak tembus ini, gampang bicara. Karena menjadi orang yang jujur apa adanya. Ya, tidak. Gak dolak-dalik. Ya, tidak. Tuhan bentuk setiap kita semakin serupa dengan Kristus. Saudara, perintah ke-9 dari 10 hukum menuntut orang-orang percaya untuk berkata benar. Jangan ucapkan saksi dusta, dikatakan. Dan Wahyu 21 ayat ke-8 nanti kita akan lihat. Mereka yang dicampakkan ke dalam lautan api adalah semua pendusta. Semua pendusta. Saudara, iblis dan para pengikutnya begitu bergiat menutupi berita kekalahannya yang telah dilakukan oleh Kristus 2000 tahun yang lalu. Mereka bergiat dan dengan berita dustanya mereka menyebarkan. Dan dengan berita
kekuatannya dikumpulkan dan mereka melemahkan dan berusaha kalau bisa orang percaya sekalipun bisa disesatkannya. Ini yang dilakukan oleh iblis dan para pengikutnya. Sedangkan orang-orang percaya bergiat dengan penuh antusias dengan berita Injilnya yang disebarkan. Sama, mereka bergiat. Apa yang bisa kita pelajari dari iblis? Ya giatnya ya. Ketekunannya kita bisa pelajari. Orang percaya perlu giat. Orang percaya bergiat dengan berita Injilnya yang disebarkan. Dan berbeda. Yang dengan Injilnya para pendusta dan orang berdosa ditebus. Satu menghidupkan dan satu mematikan. Satu jalannya menuju maut, satu jalannya menuju hidup yang kekal. Saudara, Yohanes menyimpulkan bahwa karakter-karakter gereja ini yang telah ditebus, yang serupa dengan Kristus ini adalah tidak bercela. Ini intinya bukan karena karakter saleh membuat kita layak untuk mendapatkan keselamatan kita. Ini intinya bukan karena jasa kita kemudian kita mendapatkan keselamatan kita, bukan. Melainkan karakter ini yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, memampukan kita untuk melayani Tuhan sebagai korban syukur dan pujian yang memuliakan Tuhan. Bagaimana seorang pelayan Tuhan memuliakan Tuhan? Ketika karakternya Tuhan ada pada mereka. Bagaimana Tuhan dimuliakan? Ketika mereka mempersembahkan korban hidup kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Paulus katakan, kesucian, ketaatan, kejujuran, ini yang sangat membedakan orang-orang percaya dengan dunia. Nggak nyangka ya, kejujuran, ketaatan, kesucian, ini yang membedakan orang-orang percaya dengan dunia. Saudara, bicara mengenai yang tidak bercela, kita tahu kita bercela. Yang tidak bercela sama sekali, Yesus. Karena dia tidak memiliki dosa. Orang-orang yang percaya akan dibentuk semakin sedemikian rupa, semakin lama, semakin serupa dengan dia yang tidak bercela. Dan pada akhirnya orang-orang yang telah ditebus, mereka menyembah Allah dan anak domba dengan nyanyian yang penuh sukacita karena Tuhan menyempurnakan mereka. Suaranya bagaikan bunyi gemuruh air bah dan seperti bunyi guruh yang dahsyat. Saudara bingung gak ya kalau bunyi dengan bunyi guruh? Seharusnya apa yang kita rasakan ya, ketakutan ya, kengerian. Kalau bisa jangan, ini volume speaker kegedean kayak bunyi guru, artinya berisik. Tapi ini enggak. Ketika kita mendengarkan pujian orang begitu besar ya, kita terkagum, terpesona akan kebesaran dan keagungan Tuhan. Tapi sekaligus waktu mendengarkan bunyi guru dan gaduh ini saudara, tapi juga bagaikan suara kecapi. Kedua ini ada. William Hendrickson mengatakan, meskipun itu akan menjadi megah, agung, konstan, pada saat yang sama itu akan menjadi nyanyian yang paling indah, paling manis, dan yang paling lembut yang pernah saudara dengar. Saudara, mengapa orang-orang kudus di sorga itu begitu sungguh-sungguh memuliakan Allah? Dan berbeda dengan kita yang di bumi ini. Kita orang Kristen sekalipun bisa mengalami kekeringan. Terkadang kita orang Kristen sekalipun yang bergereja di gereja yang sejati pun kadang bisa mengalami kelesuan. Kadang bisa gairahnya hilang. Kok beda lagi dengan yang sebelumnya? Bisa, saudara. Bagaimana caranya? Kenapa kok orang-orang di kudus di surga bisa sungguh-sungguh dan sedangkan kita di bumi tidak bisa? Jonathan Edwards katakan, kenapa orang-orang kudus di surga begitu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Dia katakan, pertama, karena mereka akhirnya melihat Allah dalam kemuliaannya. Melihat Allah dalam kemuliaannya. Dan dia katakan, dan mereka yang melihat Allah tidak bisa tidak memuji dia.
Pemandangan yang begitu mulia akan membangunkan dan membangkitkan semua kekuatan jiwa kita. Dan akan secara tidak tertahankan mendorong dan menarik mereka ke dalam tindakan-tindakan pujian. Karena mereka akhirnya melihat Allah dalam kemuliaannya, yang pertama. Yang kedua, kata Jonathan Edwards, kenapa orang-orang kudus di surga begitu sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Kedua, karena orang-orang yang ditebus kemudian akan menjadi sempurna, khususnya dalam kerendahan hati. Kerendahan hati. Orang yang sombong adalah orang yang menerima semua pujian bagi dirinya sendiri, Edwards katakan. Hanya kerendahan hati yang akan memampukan kita berkata dalam hati kita, bukan aku ya Tuhan, tetapi bagi namamu sajalah kemuliaan. Kecenderungan orang arogan adalah berusaha untuk menarik perhatian orang kepada dirinya. Atau menempatkan dirinya kepada pikiran orang lain. Ini yang dilakukan. Tetapi ketika di surga orang percaya akan dengan sempurna di dalam kerendahan hatinya datang ke hadapan Tuhan. Dan saudara, ketika hati kita punya kerendahan hati yang sempurna, bertemu dengan Allah yang megah dan begitu mulianya, apa yang terjadi? Pujian yang tidak habis-habisnya keluar dari mulut orang-orang percaya. Dan yang ketiga, Jonathan Edwards katakan mengenai orang-orang yang di surga kenapa bisa memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kasih kita kepada Allah dan Kristus akan menjadi sempurna. Anugerah kasih akan ditinggikan sampai pada puncaknya yang tertinggi. Dan kesempurnaan yang tertinggi di surga. Dan kasih akan terluap dalam pujian. Surga akan bergemuruh dengan pujian karena penuh dengan kasih kepada Allah. Saudara, ini adalah visi. Visi mengenai siapa? Setiap orang percaya. Setiap kita melihat kesempurnaan dan akhir. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini? Setelah melihat yang ada di surga, kemudian kita berhadapan dengan apa yang ada di bumi. Bagaimana kita hidup dengan realita yang saat ini yang sama nyatanya tentu dengan di surga dan di bumi ini. Bagaimana supaya Tuhan dimuliakan lewat penyembahan saudara saat ini dan saudara semakin memuliakan Tuhan? Caranya sama, saudara. Berespon dengan apa yang Edwards katakan dalam 3 poin. Pertama, lihatlah Allah dengan lebih jelas lagi melalui pembelajaran-pelajaran firman-Nya. Dengan firman-Nya saudara semakin kagum dan semakin melihat kemuliaan Tuhan. Kedua, rendahkanlah dirimu di hadapan keagungan Tuhan yang agung dan kudus. Rendahkanlah hatimu. Ketiga, pupuklah kasih kepada Allah berdasarkan kasih-Nya yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Kasih manusia terbatas. Kasih kita kepada pasangan terbatas. Kasih pasangan kepada kita terbatas. Kasih orang tua dengan anak terbatas. Kasih anak kepada orang tua terbatas. Dan dapat kekuatan dari manakah kita selain daripada kasih Allah yang begitu sempurnanya yang diberikan kepada kita? Pupuklah kasih kepada Allah berdasarkan kasih-Nya yang telah menebus kita di dalam Yesus Kristus. Maka saudara akan semakin memuliakan Allah dengan penuh antusias. Maka kemudian yang telah dimulai dengan nyanyian baru, maka kemudian akan ada nyanyian baru yang terus dinaikkan. Nyanyian baru itu bukanlah artinya pesan keselamatan yang berbeda dengan Alkitab. Nyanyian baru itu tidak keluar dari Alkitab. Nyanyian baru itu adalah pengalaman kita memberikan contoh-contoh baru dari kemuliaan dan kuasa Tuhan. Ini pesannya sama, pesan Injil dalam nyanyian baru ini. Tetapi contohnya beda-beda karena yang dihadapi orang-orang beda-beda. Pengalaman kita beda-beda.
pemazmur katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Artinya adalah menyanyikan sebagai respon terhadap contoh baru dari keselamatan yang daripada Tuhan. Nyanyian baru merayakan Kristus sebagai penebus, sebagai penyelamat. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa mempelajari kecuali 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Orang yang ikut anggota choir bisa sih nyanyi notnya sama sih bisa. Ritmenya bisa sama sih bisa. Tetapi hanya orang yang 140.000 orang ini yang bisa menyanyikan nyanyian yang baru. Suatu hari Raja Yosafat yang saleh, dia mendapatkan berita tentang serangan tentang tentara dari timur. Begitu menakutkan orang-orang Yehuda, mencemaskan mereka, menggelisahkan mereka. Situasinya tidak ada harapan. Sama seperti situasi yang dihadapi oleh Rasul Yohanes dan jemaat mula-mula. Sama seperti saudari kita di tempat ini ketika di Chiba itu kena badai dan mati lampu seluruhnya. Maka kemudian yang terjadi adalah setelah Tuhan menyelamatkan, mempertemukan dia dengan firman-Nya yang awalnya dibilang, oh ini firman Tuhan apa nih, susah banget. Terus kemudian Tuhan berikan pengertian yang dimulai dengan satu kalimat berhenti. Waktu OSG. Satu kalimat berhenti waktu OSG. Kata ini apa artinya? Apa kaitannya dengan satu kalimat? Kalimat apa kaitannya dengan satu paragraf? Paragraf apa kaitannya dengan paragraf yang lain? Satu-satu waktu itu ya, pelan-pelan. Pak Ido dengan sabarnya, oke, ikutin. Dimulai dari situ. Tapi saudara, nyanyian baru keluar dari mulutnya. Memberitakan apa yang Tuhan kerjakan. Ketemu orang baru, dia mau nyampain lagi mengenai nyanyian baru ini yang telah Tuhan berikan kepada hidupnya. Dan Raja Yosafat ketika berhadapan dengan pergumulan yang berat ini, dikepung oleh musuh, dia mengumpulkan semua orang-orang berdoa memohon keselamatan. Dia tidak melihat ke dalam, tapi dia melihat keluar dengan wajah yang melihat ke langit, ke atas. Kemudian Yosafat menaikkan doanya bersama dengan umat Yehuda kepada Tuhan. Dan jawaban Tuhan adalah Yosafat harus membawa tentaranya dan maju menghadapi musuh dengan iman. Berperang. Dan kemudian Yosafat membawa pasukannya maju ke medan peperangan. Dipimpin oleh para imam yang menyanyikan Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ketika mereka mulai menyanyi dan memuji Tuhan, Tuhan menyergap orang-orang Amon, menyergap orang-orang Moab, menyergap orang-orang Gunung Seir yang datang menyerang Yehuda, sehingga kemudian mereka terpukul kalah. Ini adalah contoh. Tidak mesti saudara harus selalu bernyanyi. Ketika menghadapi masalah, Mazmur 118, ya, nggak mesti saudara nyanyi. Ini adalah contoh. Sehingga kemudian nyanyian baru dinaikkan. Nyanyian baru yang hanya diketahui oleh 144.000 orang ini. Mengenai apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Intinya adalah yang tadinya pandangan kita melihat pada perlawanan yang menakutkan, begitu mengerikan apa keadaan kita dan masa depan kita yang tidak menentu. Sekarang kita fokuskan pada kemuliaan Juru Selamat kita yang agung. Melihat Kristus yang berdiri di atas gunung Sion. Dengan demikian kita akan disegarkan kembali dengan kekuatan dan pengharapan rohani. Dengan visi ini kita tidak akan takut untuk memberitakan firman-Nya. Dengan visi ini kita tidak akan meremehkan kuasa doa. Dengan visi ini kita tidak akan membiarkan penyembahan kita kepada Tuhan dicemari oleh dunia. Dengan elemen-elemen dunia dan entertainmentnya kemudian masuk dalam penyembahan kepada gereja. Dengan visi ini kita tidak akan gagal untuk melihat kemenangan Kristus dan kemudian bersukacita dengan nyanyian baru yang dinaikkan untuk kemuliaan Tuhan bagi penebus kita. Saudara, nanti kita akan menyanyikan lagu yang keempat dan kita memberikan persembahan. Ini adalah contoh nyanyian baru. Nyanyian baru yang dibuat oleh J.W. Peterson. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, tolonglah setiap kami di tempat ini ya Tuhan, supaya apa yang telah kami dengar kami meresponi dengan benar apa yang Tuhan mau kami kerjakan di dalam hidup kami. Berikanlah kami akan pimpinan-Mu. Bila Tuhan boleh terus membukakan setiap kami, supaya jangan mata kami hanya memandang kepada apa yang ada di dalam dunia ini dengan mata fisik kami. Tetapi biarlah pengharapan kami boleh taruh kepada apa yang tidak dapat kami lihat dengan mata jasmani ini. Dengan iman kami boleh memandang kepada Yesus yang sedang memerintah dan berdiri di surga ya Tuhan. Bila Tuhan boleh terus bentuk kehidupan setiap kami untuk penuh dengan kemurnian, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kejujuran. Sehingga ketika kami menghidupi nilai kekristenan kami mempunyai satu hidup yang begitu berbeda dengan orang-orang di dalam dunia ini. Kiranya di dalam anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan, kami semakin boleh melihat akan kemuliaan-Mu. Kami boleh semakin melihat akan kasih-Mu yang begitu besar. Dan Tuhan di dalam anugerah-Mu terus menambahkan kasih kami kepada Tuhan. Kasih kami kepada sesama tubuh Kristus. Sehingga kami boleh bersatu hati, kami boleh menaruh pengharapan kami kepada Kristus. Dan kami boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau kami kerjakan selama kami masih hidup di dalam dunia ini. Dan kiranya kerajaan-Mu boleh semakin diperluas ya Tuhan. Dan kami boleh mengerjakan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh kekuatan kami sambil kami menanti-nantikan kedatangan Raja kami ke dalam dunia ini yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin.